Selamat datang kembali di Misteri Malam. Percaya atau tidak, misteri menjelma. Kali ini kita akan mendengarkan cerita urban legend yang cukup senter dan cukup terkenal. Pengalaman mengerikan ini dialami oleh Ibu Winarsi, sebut saja Ibu Winarsi, seorang ibu rumah tangga dari Banyuwangi pada tahun 1997. Ceritanya saat itu ia berniat menaiki bus malam hari dari Banyuwangi menuju Bingurasi Sidoarjo, sebuah perjalanan jauh sekitar 200 km. Namun sobat mistis, perjalanannya berubah menjadi mimpi buruk saat ia tanpa sadar menaiki bus hantu yang dihuni oleh para arwah penasaran yang ternyata adalah korban kecelakaan bus puluhan tahun silam. Narasi ini akan membawa kita menelusuri setiap detik ketegangan yang dirasakan Ibu Winarsi, dari kebingungan hingga ketakutan yang cukup mencekam. Pada suatu malam, saat itu tahun 1997, Ibu Winarsi ini melangkahkan kakinya ke terminal bus Banyuwangi. Saat itu memang sudah larut, dan ia berniat untuk menaiki bus pada malam hari menuju Bingurasi Sidoarjo, sebuah perjalanan yang memang tidak terlalu jauh. Bus malam adalah pilihan yang tercepat pada saat itu, ia berpikir. Lalu ia meletakkan tas di sampingnya dan duduk menunggu, berharap segera tiba di tujuan. Namun saat sedang terus berjalan waktu dan semakin pula berlarut, bus yang ia nantikan tak kunjung tiba. Dan Ibu Winarsi pun merasa cukup kesal. Namun ia tetap bersabar. Setelah ia menunggu lebih lama, ia pun akhirnya memutuskan untuk mencari angkutan lain dan ingin segera pulang ke rumah, pikirnya saat itu. Begitu ia melangkahkan kakinya ke pinggir jalan, pandangannya tertuju pada salah satu pemandangan yang memang cukup aneh. Di sana terparkir sebuah bus putih tua yang memang sudah cukup rusak, berkarat, menjalar di berbagai besar bodi mobilnya, dan catnya banyak yang memang sudah terkelupas. Tidak ada logo ataupun tanda perusahaan bus manapun. Sangat berbeda dengan bus-bus terminal lain yang sering ia lihat. Namun, sebuah tulisan yang samar-samar bisa dibaca oleh Ibu Winarsi di jendela belakang yang bertuliskan Banyuwangi, Surabaya, yang mana itu adalah rute yang ia tuju. Dengan sedikit keraguan, ia mendekati pintu bus yang terbuka itu. Lalu ia melihat seorang kondektur duduk di seberang pintu. Ia pun menanyakan suatu pertanyaan. "Apakah ini rute ke Surabaya, Pak?" tanya Winarsi. Dan iya, jawab kondektur itu dengan suara dingin dan cukup singkat. Winarsi pun, Ibu Winarsi, perlahan melangkah masuk. Begitu ia masuk dan berdiri di lorong kursi yang paling depan, sebuah kejanggalan pun sudah mulai ia rasakan. Bus itu cukup sunyi dan senyap. Tak ada seorang pun berbicara ataupun bergerak. Ia juga menjadi satu-satunya penumpang yang naik di situ. Padahal terminal saat itu cukup ramai. Ia memilih salah satu kursi kosong di depan, meletakkan tasnya dan menunggu bus untuk segera bergerak dan berangkat. Kejanggalan pun terus berlanjut. Bus itu tak kunjung bergerak selama hampir 30 menit. Ibu Winarsi pun mulai merasa gelisah. Ia mencoba mengamati penumpang lain, dan sekilas tak ada yang memang aneh. Sebagian besar tanpa tertidur lelap. Namun ada satu hal yang cukup mencolok. Mereka semua mengenakan jubah putih yang menutupi dari kepala hingga kaki. Ibu Winarsi
saat itu hanya berasumsi bahwa mereka adalah rombongan wisatawan dari Bali dengan pakaian yang unik. Ibu Winarsih pun terus mengamati, namun ia tak bisa menemukan apa yang salah dari mereka. Akhirnya, ia mencoba untuk menenangkan diri sejenak dan berpikir bahwa ia hanya kesal karena menunggu bus berangkat yang cukup lama. Ia pun menghela napas, buang pikiran negatif dan kembali menunggu. Sampai akhirnya pintu bus mulai menutup secara perlahan. Suara desiran hidrolik terdengar secara jelas, disusul dengan derung mesin dan juga sensasi gerakan. Bus mulai melaju meninggalkan Banyuwangi. Ibu Winarsih pun akhirnya bisa sedikit bersantai. Bus melaju dengan kecepatan yang cukup sedang dan nyaman. Namun Ibu Winarsih dapat melihat lampu dengan jelas, gedung-gedung dan juga kendaraan yang lalu lalang seperti biasa pada umumnya. Seolah-olah memang tidak ada hal yang aneh. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan memakan waktu yang cukup panjang, sekitar 6 jam lamanya. Ia memperkirakan akan tiba di Surabaya pada pagi hari. Namun, saat ia sedang tertidur, kondektur pun tiba-tiba berdiri dan berjalan menyusuri lorong dan mengeluarkan segenggam karcis. Ia mendekati Ibu Winarsih yang tersenyum saat memberikan karcis. Tapi kondektur itu tidak tersenyum sama sekali. Ia menatap dengan tatapan yang cukup tajam. Matanya terbelalak dan mulutnya terkatup rapat seolah dijahit tak bisa bicara. Ibu Winarsih pun mengambil tiketnya. Jelas cukup khawatir. Namun kemudian kondektur berjalan ke belakang bus dan apa yang dilihat oleh Ibu Winarsih cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Para penumpang yang telah terbangun itu, namun sekarang ada sesuatu yang benar-benar salah dan aneh. Mereka semua menatap lurus ke depan dengan mata terbuka dan mulut terkatup. Ekspresi yang sama seperti kondektur bus tadi. Kulit mereka sangat pucat, hampir putih, pasi, dan kaki lengan serta wajah mereka sangat kurus. Tulang-tulang terlihat jelas melalui kulit yang memutih. Mata mereka merah darah dengan kelopak mata terbuka yang begitu lebar sehingga bola mata mereka melotot hampir keluar, seolah akan jatuh dari tengkorak kepala. Ibu Winarsih pun cukup ketakutan. Mereka tampak seperti mayat hidup, sobat mistis. Ia pun mulai melirik ke sekeliling. Tubuhnya tiba-tiba beku kaku. Ia mulai panik. Matanya melesat lebih cepat. Jantungnya tiba-tiba berpacu dengan begitu keras dan mulai memegahkan telinga. Mulutnya menganga ingin menjerit. Tepat pada saat itu, ia tersentak sadar oleh suara dari depan. "Bu, bus sudah sampai." Ibu Winarsih berhasil membalikkan badan ke depan. Tatapannya terpaku pada bagian depan bus, sobat mistis. Ia tak dapat percaya dengan apa yang ia lihat. Di depan bus adalah gerbang utama Terminal Bingurasi. Dengan gedung dan juga papan nama yang jelas menunjukkan tulisan Surabaya. Mustahil. Ia berpikir bahwa baru saja sudah meninggalkan Banyuwangi beberapa menit yang lalu. Pertanyaan pun muncul. Apakah ia tertidur? Salah bus? Segala pertanyaan dan juga kebingungan terlintas di kepalanya. Saat ia duduk terpaku dan juga menatap keluar, suara yang sama pun memanggilnya. "Bu, bus sudah sampai, silahkan turun." Ibu Winarsih pun segera tersadar dan juga langsung bergegas mengambil tas yang ada di sampingnya. Ia bergegas menuruni pintu bus yang terbuka.
Begitu keluar, ia diliputi rasa pusing yang cukup luar biasa, seolah ia telah berputar-putar. Ia pun mulai berjalan menuju terminal, terpincang-pincang dan juga tertatih-tatih. Di tengah langkahnya yang tersendat, ia melihat seorang satpam berlari hendak menolongnya. Tapi tiba-tiba Sobat Mistis, satpam itu berhenti, menatap Ibu Winarsih di dalam bus itu. Matanya terbelalak, mulutnya menganga dan tangannya cukup gemetar, perlahan terangkat menuju ke arah bus itu. Bu, bis penumpangnya pocong. Ibu Winarsih sontak melihat ke belakangnya. Ketakutannya pun langsung merajalela. Penumpang-penumpang yang dilihatnya tadi kulitnya dan tubuhnya hancur. Jubah putih yang mereka kenakan telah berubah menjadi kain kafan. Tangan mereka terlilit di depan, kepala terikat oleh lipatan kain. Jantung Ibu Winarsih pun berdetak sangat kencang. Sangat-sangat kencang. Tubuhnya pun bergetar hebat. Mulutnya terbuka lebar ingin teriak, tapi ia tidak bisa. Rasanya seperti tercekat. Suaranya ditelan oleh ketakutan dan kemudian tubuhnya melemas. Matanya tiba-tiba terpejam dan Ibu Winarsih pun tersungkur jatuh bersama dengan tas yang dibawanya. Ia telah pingsan. Beberapa saat kemudian, Ibu Winarsih tiba-tiba terbangun di pos satpam, dikelilingi oleh satpam dan juga petugas terminal. Ketika kesadarannya mulai pulih, ia menceritakan kejadian yang memang ia alami. Ia menjelaskan bahwa ia naik bus, melihat kondektur dengan penumpang, dan sebelum ia tiba berada di Surabaya, seorang petugas pun tiba-tiba bertanya kapan ia naik bus tersebut. Ibu Winarsih pun melihat jam dan ia cukup kaget. Saat itu baru pukul 9:05 malam, sedangkan ia naik bus pukul 9 malam pas. Perjalanan 200 km itu hanya memakan waktu 5 menit saja. Tak hanya itu, karcis yang ia dapatkan dari kondektur berasal dari tahun 1965, 32 tahun sebelum perjalanan yang ia naiki. Semua orang di pos satpam pun bingung, terheran-heran. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Para petugas terminal pun segera mencari bus yang ditumpangi oleh Ibu Winarsih. Namun, bus itu sudah lama hilang, lenyap di malam hari tanpa jejak. Ketika menyelidiki karcis yang dimilikinya, mereka menemukan bahwa karcis itu berasal dari bus yang telah jatuh ke jurang dan menewaskan semua penumpangnya pada tahun 1965. Bus itu tidak mungkin beroperasi saat itu karena kemungkinan besar sudah dibesi tuakan bertahun-tahun lamanya. Pencarian bus itu akhirnya dihentikan dan Ibu Winarsih diantar dengan selamat ke tujuannya. Dan hingga hari ini, konon katanya, bus putih polos itu tak bertanda masih berkeliaran di jalan raya Surabaya menuju Banyuwangi, mencari penumpang-penumpang untuk menaikinya. Sebuah kisah mengerikan yang menjadi peringatan bagi siapapun yang ingin berpergian saat larut malam. Itu dia Sobat Mistis, cerita lawas dari Ibu Winarsih yang cukup rumit namun penuh dengan misteri. Sesaat lagi kita akan mendengarkan cerita lain dari Sobat Mistis di rumah. Tetap di Misteri Malam, percaya atau tidak, misteri menjawab.